Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bahasan kita yaitu unit testing. Saya Muhammad Hugo Atalhari dan teman saya Aldi Zulfikar. Dan nama saya Davaditya Rahman. Ya, langsung dimulai saja presentasinya. Nah, jadi unit testing ini nanti kita kira-kira ada 9 bahasan. Yang pertama kita bahas di sini adalah konsep unit testing. Ya, lanjut. Jadi di sini kita akan membahas pengertiannya dulu ya. Apa itu unit testing? Unit testing itu merupakan suatu pengujian unit di program daripada source code secara terpisah, di mana unit program ini dapat berupa suatu function, method, package, dan lainnya. Nah, untuk itu tujuannya untuk apa ya? Tujuannya itu adalah untuk memvalidasi bahwa setiap unit code-nya itu dapat berfungsi sesuai apa yang kita harapkan. Ya, lanjut. Nah, kapan waktu dilakukan unit testing? Unit testing itu biasanya dilakukan pada tahap awal dari software development lifecycle. Ya, lanjut. Nah, ini ada menurut rekomendasi dari ISTQB, yaitu International Software Testing Qualification Board. Nah, dia di sini ada sebuah piramid yang mana menggambarkan unit testing itu berada di tahapan paling awal dari software testing secara keseluruhan. Bisa dilihat ya di sini dari unit component test, integration test, system test sampai dengan acceptance test. Ya, lanjut. Nah, ini ada keuntungan-keuntungan dari melakukan unit testing. Yang pertama itu kita memastikan setiap komponen sudah memenuhi kualitas daripada produk. Yang kedua itu proses debugging menjadi lebih mudah. Yang ketiga, memungkinkan untuk refactoring code dan peningkatan desain pada code. Yang keempat itu ada validasi dan koreksi pada code itu dilakukan di tahap awal dari software development lifecycle, yang mana itu berpengaruh terhadap biaya fix bug. Fixing cost-nya itu akan menjadi lebih murah. Nah, karena ada kasus di mana dalam pengembangan software ini unit test ini tidak dilakukan, sehingga bug yang harusnya sudah diketahui pada tahap unit testnya itu baru ketahuan di tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini menyebabkan fixing cost-nya itu bertambah gitu, akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu unit testing itu penting ya untuk software development. Yuk lanjut. Nah, ini ada gambaran dari unit testing. Mungkin ini langsung kita coba ini aja ya. Coba didemokan. Ya. Di sini saya pakai kasusnya ini yang kemarin ya. Tugas yang pertama yaitu John Travolta. Di mana di sini saya memakai dua buah fungsi. Yang pertama itu ada hitung gaji dan yang kedua itu ada bisa tabung. Nah, di sini saya ingin melakukan tes pada satu unit yaitu fungsi dari hitung gaji. Nah, ini kita ada di file johntravolta.py. Nah, kita akan melakukan tesnya itu di test.py. Nah, di sini yang pertama itu saya import library unit test, mana ini berfungsi untuk nanti untuk kita melakukan unit test. Lalu import John Travolta. Nah, John Travolta ini adalah file yang tadi kita ada di ini adanya di satu folder. Oleh karena itu importnya hanya import John Travolta saja. Nah, lalu selanjutnya itu kita membuat kelas. Di sini saya menambahkannya kelas test code. Nah, di sini untuk parameternya kita passing dari library unit test, di mana unit test yang kita pakai di sini adalah test case. Nah, selanjutnya saya di sini kan memakai ada 5 buah test case. Jadi di dalam kelas test code-nya ini saya membuat 5 fungsi, di mana setiap fungsinya itu nanti menguji output daripada program fungsi hitung gajinya ini. Nah, di sini yang pertama ya di dev test calculation 1, di sini saya menggunakan assert equal untuk proses testingnya. Nah, lalu di sini kita passing
fungsi daripada modul John Travolta-nya itu. John Travolta.hitung gaji. Ini kita masukkan inputnya, work time-nya 52 jam. Nah, terus selanjutnya di sini ada expected value-nya, expected output yang kita harapkan di sini kita taruh di sini. Nah, lalu sama untuk tab test calculation 2, calculation 3, calculation 4 dan 5. Lalu kita coba run saja ya. Nah, seperti ini. Bila tesnya berhasil itu outputnya akan seperti ini. Kita kan tadi ada melakukan 5 tes ya. Di sini terus juga run 5 test in 0 second. Nah, kalau dia berhasil, dia akan memunculkan 5 buah titik di sini. Nah, apabila gagal, misalnya kita ganti yang calculation 4-nya, terus kita run lagi. Nah, di sini akan terlihat ada kesalahan. Dimana kan kalau berhasil tadi ini isinya titik semua. Nah, kalau di sini ada satu case yang dia muncul huruf F, di mana ini ya dikasih tahu ya, fail in test calculation 4. Calculation 4-nya itu gagal gitu, tidak sesuai dengan expected outputnya. Nah, itu kira-kira gambaran dari unit testingnya. Ya, selanjutnya itu kita masuk ke static unit testing. Nah, jadi unit testing itu terbagi menjadi 2 complementary phase, di mana ada static unit testing dan dynamic unit testing. Nah, static unit ini merupakan jenis pengujian di mana perangkat lunak itu harus menjalani fase inspection dan juga correction di setiap milestone pada life cycle-nya. Lalu static unit testing ini dieksekusinya tanpa menjalankan program. Jadi static unit testing itu dijalankannya tanpa kita harus menjalankan program yang mau kita review gitu, mau kita tes. Lalu kodenya ini dapat ditinjau dengan 2 cara, yaitu review dan juga static analysis. Nah, untuk tujuannya sendiri itu sama ya, sama dari tujuan dari unit testing. Ya, lanjut aja. Nah, ini kan yang pertama ada review. Nah, untuk review sendiri itu ada tekniknya, ada 4. Yang pertama ada inspection, di mana itu merupakan peninjauan secara step by step, di mana tiap langkahnya itu akan diperiksa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjutnya ada walkthrough. Walkthrough ini dia membuat ulasan yang dipimpin oleh author. Author ini dia penulis dari unit programnya itu, yaitu dipimpin oleh sebuah author untuk melalui eksekusi manual atau simulasi produk dengan menggunakan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada informal review. Kalau informal review ini sebenarnya dia tidak ada ketentuannya ya. Hanya saja dia untuk proses reviewnya dia hanya nanti seorang pembuat dokumennya ini akan menempatkan kontennya, unit program yang akan ditesnya itu akan ditampilkan kepada audiens, dan audiensnya itu nanti dapat memberikan tanggapan atau masukan gitu terhadap code yang telah dipresentasikan oleh seorang pembuat dokumennya itu atau autornya. Nah, ini umumnya bisa dilakukan kapan saja ya kalau informal review. Nah, selanjutnya ada peer review. Nah, peer review ini dia memeriksa dokumen satu sama lain untuk mendeteksi dan memperbaiki cacat atau bug. Nah, sesuai namanya itu peer review ini dilakukan dengan bersama-sama oleh rekan dalam sebuah tim. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada proses gambaran review ya. Yang pertama itu ada readiness. Nah, readiness ini di proses ini itu seorang author dari code unit programnya itu harus memastikan bahwa unit program yang mau dipresentasikan itu sudah ready. Lalu masuk selanjutnya ke tahap preparation. Nah, di tahap preparation ini seorang reviewer sebelum memulai meeting itu harus sudah memahami code yang akan dipresentasikan nanti oleh author. Jadi nanti alur programnya itu seperti apa atau bagaimana itu reviewer harus sudah mengerti sebelum masuk ke meeting. Nah, examination ini
tahapan intinya, itu proses meetingnya, di mana nanti author akan mempresentasikan unit programnya, code-nya itu line by line, di mana saat presentasi tersebut seorang reviewer itu dapat menginterupsi jika dirasa ada code yang mempunyai kemungkinan untuk terjadinya bug gitu. Nah, nanti reviewer bisa menyarankan atau nanti dia bisa dilihat di sini di tanda panahnya itu ada change request. Nah, nanti reviewer bisa minta change request yang mana nanti itu akan di record atau didokumentasikan oleh seorang record keeper. Nah, setelah tahap examination ada tahap reward. Nah, di sini record keeper akan memberikan ulasan atau summary dari tadi tahap examination, ada change request-nya itu apa aja. Nah, selanjutnya masuk ke tahap validation. Nah, tahap validation ini dilakukan oleh seorang moderator atau orang lain yang ditugaskan untuk itu. Nah, di tahapan rework ini nanti change request-nya itu akan di-review, kira-kira mana saja yang akan dibutuhkan gitu. Ya, selanjutnya bila sudah selesai dari tahap validation, exit ya, sudah selesai tahap reviewnya. Jika tahap review sudah selesai, nanti dia akan menghasilkan sebuah report. Ya, lanjut. Ya, ini kan tadi ya, static unit testing itu ada 2 metode. Yang kedua ini ada static analysis. Nah, static analysis ini dia mencakup proses evaluasi kualitas code yang ditulis oleh developer. Nah, di sini terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk analisis code yang nanti akan kita bahas. Nah, kalau static analysis sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada data flow, itu terkait dengan stream processing, lalu control flow. Ini dasarnya adalah bagaimana nanti pernyataan atau instruksi dari code itu akan dieksekusi. Lalu yang ketiga itu ada kompleksitas siklomatik. Ya, ini intinya adalah mengukur kompleksitas dari sebuah program. Ya, lanjut. Nah, ini ada static analysis tool yang dapat digunakan. Bisa lihat di sini ada deep source, Codacy, SolarCube, sama Veracode. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma ini topnya gitu. Kita lanjut. Ya, ini ada keuntungan dari static unit testing. Di sini ada 5. Yang pertama itu kita membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dalam code-nya itu. Lalu ini static unit testing ini adalah cara cepat dan mudah ya, termasuk mudah untuk menemukan dan memperbaiki bug atau defect. Nah, dengan alat otomatis pemindaian dan peninjauan perangkat lunak ini relatif menjadi cepat. Nah, penggunaan dari alat otomatis ini dia kelebihannya dapat memberikan rekomendasi atau mitigasi gitu. Nah, static testing kan seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi dilakukannya di awal, oleh karena itu dia dapat mengurangi biaya perbaikan untuk kedepannya. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya itu ada defect prevention. Nah, defect prevention itu apa sih? Nah, defect prevention itu adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mengurangi resiko dari cacatnya suatu perangkat lunak. Nah, defect prevention ini dilakukan itu sebenarnya sebelum dari unit testing itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan unit testing, kita mencegah ada cacatnya dari suatu kode. Mencegahnya itu ada beberapa cara atau metode. Yang pertama itu menggunakan software recruitment analysis, lalu yang kedua dengan review dan inspection, lalu yang ketiga dengan defect logging dan juga documentation, lalu yang terakhir itu menggunakan root cause analysis. Untuk penjelasannya, untuk software recruitment analysis sendiri itu adalah termasuk penyebab utama dari cacatnya suatu perangkat lunak. Nah, ini tuh disebabkan karena kesalahan dari persyaratan dan juga desain perangkat lunaknya tersebut. Nah, persyaratan perangkat lunak dan desain itu sebenarnya keduanya sangat penting. Maka itu harus dianalisis secara efisien dan juga lebih fokus. Karena jika misalnya perangkat lunaknya itu kebutuhan ada yang kurang atau misalnya desainnya tidak sesuai,
maka itu akan merugikan perusahaan itu sendiri, seperti cost-nya akan bertambah menjadi besar dan juga waktu dari pembuatan perangkat lunaknya itu pun akan menjadi semakin lama. Lalu yang kedua itu ada review dan juga inspection. Nah, review dan inspection ini keduanya itu merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Karena mereka itu dianggap sebagai alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan juga menghilangkan cacat jika ada cacatnya ya ini sebelum terjadi dan berdampak pada proses produksi selanjutnya gitu. Nah, review dan inspection ini keduanya itu juga datang dalam berbagai tingkat atau tahap pencegahan cacat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Biasanya itu ada 2 jenis, yaitu ada self review. Self review ini dilakukan sendiri oleh programmer itu sendiri, dan juga peer review. Peer review itu dengan rekan satu timnya. Lalu selanjutnya itu ada defect logging dan juga documentation. Nah, defect logging dan documentation ini itu adalah kita tuh hendaknya mencatat dari kalau kita itu menemukan cacat dari program kita. Nah, catatan ini tuh bisa digunakan untuk kita tuh menambah pemahaman atau ilmu lah mengenai cacat tersebut atau bug tersebut. Nah, setelah kita tuh mencatat bug tersebut atau cacat tersebut, kita kan akan dapat pengetahuan ya tentang kayak kita tahu ini cacatnya disebabkan karena apa atau gimana gitu. Nah, maka kita itu bisa ngambil tindakan yang efektif dan diperlukan untuk mengatasi bug atau cacat tersebut dan juga mencegah agar cacat tersebut itu tidak berdampak pada proses selanjutnya gitu. Nah, yang terakhir itu ada root cause analysis. Root cause analysis ini tuh sebenarnya inti dari defect prevention tadi, karena setelah kita menganalisis penyebab utama dari cacat, kita tuh bisa dapat menemukan cara terbaik untuk menghindari terjadinya jenis cacat seperti itu di lain waktu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada dynamic unit testing yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Hugo. Ya, kembali lagi bersama saya ya. Kita belum kelar tadi. Kan tadi unit testing itu terbagi menjadi 2, ada static unit testing dan dynamic unit testing. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai dynamic unit testing. Ya, boleh lanjut. Nah, jadi pengujian unit berbasis eksekusi itu disebut sebagai dynamic unit testing. Nah, dalam proses pengujian ini, unit program dieksekusi secara terpisah. Nah, eksekusinya itu dilakukan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama itu unit yang mau dites itu harus dikeluarkan dari lingkungan eksekusi yang sebenarnya. Jadi, lingkungan eksekusi yang sebenarnya itu akan diemulasikan, sehingga unit dan lingkungan yang diemulasikan itu kita dapat compile secara bersamaan. Nah, nanti yang agregat yang kita kompilasi itu akan dijalankan dengan input yang kita mau gitu, yang kita pilih. Lalu hasil dari eksekusi program ini akan dikumpulkan atau didokumentasikan dalam berbagai cara gitu. Bisa ditulis ke dalam file, lalu dan instrumentasi code perangkat lunak untuk mengungkapkan bagaimana perilakunya saat runtime. Lalu hasilnya ini dapat kita bandingkan dengan hasil yang akan kita harapkan. Nah, perbedaan dari hasil asli dan hasil yang diharapkan itu bisa digunakan sebagai petunjuk di mana apakah di dalam code ini ada kesalahan atau tidak. Nah, ini ada struktur dari dynamic unit testing. Seperti yang tadi dibilang ya, dia unit environment dari code aslinya itu akan diemulasikan. Nah, di sini ada test driver, unit under test sama stub. Yang pertama ini unit under test ini merupakan unit yang akan kita tes ya tentunya. Lalu di bawahnya bisa kita lihat ada stub. Nah, stub ini merupakan subdummy program yang mana dia fungsinya itu untuk menggantikan unit yang dipanggil oleh unit under test-nya ini. Nah, untuk test drivernya ini dia berfungsi untuk membandingkan output aktualnya dengan expected-nya, yang dimana outputnya itu nanti akan diambil dari unit under test. Nah, di test driver ini kan nanti akan dibandingkan, bila ternyata sesuai, nanti resultnya dia akan return berhasil gitu. Ini untuk struktur dynamic unit testing. Ya, selanjutnya.
Nah, metodenya sendiri itu ada dua, di mana ada black box testing sama white box testing. Nah, ini intinya perbedaan dari kedua ini adalah kalau black box testing itu kita hanya menguji behavioral dari code-nya. Jadi kita tidak melihat apa yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, code-nya itu kita tidak lihat. Jadi misalnya nanti aja ada contohnya. Nah, kalau white box testing itu dia kita melihat apa yang terjadi di dalam code-nya gitu. Dia berfokus pada aliran input dan output dari software-nya gitu. Itu white box testing. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tipenya sebenarnya ada banyak ya. White box testing itu ada code coverage, lalu di black box testing itu ada functional dan non-functional, di mana functional itu ada banyak, non-functional juga ada performance testing dan security testing. Lanjut. Nah, ini untuk mengerti saja kita ambil contoh sederhana dari black box testing, di mana kita di sini menggunakan case misalnya form login dari sebuah perangkat lunak, di mana kita di sini menggunakan input yaitu username dan password. Nah, di sini yang pertama bisa lihat di gambar kita menggunakan input username dan password yang benar. Lalu expected outputnya kan itu loginnya sukses ya. Lalu kita tes di sini apakah yang terjadi. Nah, ternyata yang terjadi itu adalah loginnya sukses. Berarti pengujiannya itu berhasil ya, sukses. Nah, lalu untuk yang kedua, case yang kedua kita memasukkan username dengan password yang salah. Nah, itu kan expected outputnya itu kita tidak bisa masuk ya. Di sini no login with error message. Nah, kita cek outputnya bagaimana, dan ternyata user itu tidak bisa login dan memunculkan error message. Nah, itu berarti tesnya berhasil yang kedua. Nah, itu kalau berhasil. Apabila gagal gitu, di sini di case selanjutnya yaitu kita menginput username dengan password yang salah. Nah, kita kan expect-nya itu tidak bisa login, lalu ada error message yang muncul gitu ya. Nah, tapi di output-nya itu dia tidak bisa login, tapi error message-nya itu tidak muncul. Nah, maka dari itu ini pengujiannya gagal gitu. Dan di sini nih ketahuan apa software tersebut terjadi defect gitu. Yuk, lanjut. Nah, kalau ini kita ada white box testing, di mana tadi kan bedanya kalau black box itu kita tidak menguji code-nya, kita tidak melihat dalamannya gitu ya. Nah, di sini kita mencoba melakukan testing pada suatu fungsi gitu. Di sini misalnya ada example function, di mana itu inputnya ada A dan B. Nah, di dalamnya itu kita membandingkan apakah nilai A itu lebih besar daripada B, A itu lebih kecil daripada B, atau A sama dengan B, dengan test case seperti yang dilihat di layar ya. Ya, lanjut. Nah, di sini kita mencoba melakukan white box testing dengan pendekatan branch coverage, di mana alur daripada code-nya itu kita gambar menjadi grafik seperti tree ya. Nah, di sini kita yang pertama mencoba memasukkan nilai A itu sebesar 56 dan B sama dengan 31. Nah, kalau inputnya seperti itu kan nanti dia akan if statement yang pertama ini dia menghasilkan outputnya true. Nah, berarti dia akan mengeksekusi satu cabang dari totalnya di sini ada 6 cabang. Berarti dari satu test case itu kita berhasil menjalankan 1 dari 6 cabang. Berarti branch coverage-nya itu 1/6 atau 16,67%. Nah, selanjutnya kita memasukkan test case yang kedua, di mana A-nya itu sama dengan 5 dan B sama dengan 51.
Nah, dia kan berarti A itu lebih kecil daripada B. Nah, berarti kalau dimulai dari start ini, dia if statement A lebih besar dari B itu kan dia false. Nah, lalu masuk ke if statement A kurang dari B. Nah, dia kan true berarti ya. Nah, berarti dia yang test case kedua ini dia menjalankan 2 buah cabang gitu. Berarti dari total test case pertama dan kedua itu dia mengeksekusi 3 cabang gitu dari 6 total cabang yang ada. Berarti dari 2 test case itu branch coverage-nya itu 50% atau 3/6. Ini contoh white box testing. Yuk, lanjut ya. Nah, ini ada keuntungan-keuntungan dari kita menjalankan dynamic unit testing ya. Yang pertama itu pengujian dinamis dilakukan secara menyeluruh yang melihat fungsionalitas aplikasi secara mendalam sehingga kualitasnya memiliki standar tinggi. Dan yang kedua ini proses pengujian dinamis ini sudah mapan ya. Dan karena diujinya itu dari perspektif pengguna dan bisnis, ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada software. Nah, defect yang kompleks ini dapat discover oleh dynamic unit testing ya, yang mana mungkin saja itu lolos gitu jika kita tes dengan prosedur statis gitu. Lalu pengujian dinamis ini dapat otomatisasi ya menggunakan alat atau tools. Ya, nah itu. Nah, ini ada perbedaan dari summary perbedaan daripada dynamic unit testing dan static unit testing. Nah, jadi intinya itu kalau dynamic unit testing dia pengujiannya dilakukan dengan cara mengeksekusi program, sementara static unit testing itu kita melakukan pengujian tanpa menjalankan atau mengeksekusi program. Nah, ini untuk nomor 2-7-nya itu kurang lebih hanya membahas kelebihan daripada jika testing dijalankan secara langsung, dieksekusi atau tidak dieksekusi gitu. Kurang lebih itu aja sih. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada mutation testing ini kembali lagi ke teman kita Aldi. Oke, kembali lagi bersama saya Aldi. Di sini kita akan melanjutkan materinya yaitu mengenai mutation testing. Jadi sebelum ke mutation testing, kita kenalan dulu apa itu mutasi. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutasi itu adalah perubahan dalam bentuk, kualitas, ataupun sifat. Nah, kalau dalam software testing sendiri, mutasi ini adalah modifikasi kecil dalam sebuah program. Nah, modifikasi kecil ini itu direncanakan untuk mencari kesalahan tingkat rendah yang terjadi pada saat proses pengkodean. Jadi mutasi itu kayak kita menduplikat suatu kode, tetapi kita melakukan perubahan dalam kode tersebut. Nah, pengertian lain dari mutation testing itu, mutation testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak di mana kita memasukkan kesalahan dengan sengaja ke dalam sebuah program yang sedang kita uji. Nah, itu untuk apa? Itu tuh berguna untuk memverifikasi apakah kasus uji yang ada dapat mendeteksi kesalahan atau tidak. Nah, dalam pengujian ini, program mutan itu dibuat dengan melakukan beberapa modifikasi daripada program aslinya. Nanti akan kita praktekkan. Nah, tetapi modifikasi ini tuh yang dibuat harus seminim mungkin sehingga tidak akan berpengaruh kepada program secara keseluruhan. Nah, sini ada gambaran dari mutation testing. Jadi kita membuat mutan dari kode original kita sebanyak beberapa buah, lebih dari 1 gitu misalnya. Lalu outputnya itu kita meng-compare antara kode original dan juga kode mutan. Jika kode mutan dan kode original kita berbeda, maka mutan itu kita kill atau kita hilangkan gitu. Nah, tujuan dari mutation testing ini untuk mengidentifikasikan potongan kode yang tidak diuji dengan benar. Lalu untuk mengidentifikasikan cacat yang tersembunyi yang tidak ada atau yang tidak dapat dideteksi dengan menggunakan metode pengujian lainnya. Lalu yang terakhir itu untuk menemukan jenis kesalahan atau juga bug baru. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis dari mutation testing. Yang pertama itu ada decision mutation atau mutasi pada operator logikanya atau aritmatikanya. Di sini misalnya ada jika kode originalnya itu jika A lebih kecil daripada B, maka mutannya itu kita ubah menjadi A lebih besar daripada B. Lalu yang kedua itu ada value mutan. Value mutan ini kita mengubah nilai variabelnya
di sini ada contohnya, misalnya awalnya itu atau kode originalnya itu A sama dengan 200, lalu kita mutan menjadi A sama dengan 20. Lalu yang ketiga itu ada statement mutan. Nah, statement mutan ini kita bisa menghapus ataupun mengganti statement lain. Misalnya di sini ada A sama dengan 20 atau B sama dengan 20. Kita juga bisa menghapus si A sama dengan 20 ini. Nah, di sini selanjutnya itu ada mutation score. Mutation score ini itu untuk menghitung berapa sih keberhasilan mutasi yang kita lakukan gitu. Nah, skor mutasi ini didefinisikan sebagai persentase mutan yang terbunuh dengan jumlah total mutan. Kalau kita rumuskan sebagai berikut, yaitu skor mutasi sama dengan mutan yang terbunuh dibagi dengan jumlah mutan dikali 100%. Nah, dari hasil eksperimen kebanyakan orang, mutation ini tuh menunjukkan bahwa pengujian mutasi merupakan pendekatan yang efektif untuk mengukur kecukupan kasus uji. Nah, tapi ada juga kelemahannya. Kelemahan utamanya itu adalah tingginya biaya untuk menghasilkan mutan, karena kan kita mengujinya nggak cuma satu, tetapi banyak gitu kan. Dan juga dalam mengeksekusi setiap kasus uji terhadap mutan tersebut, itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini ada program dari John Travolta pada tugas minggu lalu. Kita akan membuat mutan menggunakan metode decision, statement, dan juga value. Pertama kita membuat dengan decision dulu. Di sini kita copy paste untuk menduplikat kodenya. Lalu kita bedakan di sininya. Kita beri nama decision mutan gitu misalnya. Decision mutan ini kan tadi merubah operator logika. Di sini kita ubah operator logikanya untuk gaji, kita jadikan lebih kecil dari pengeluaran. Lalu kita coba run. Ini kan kode aslinya. Kita bandingkan dulu dengan kode aslinya. Kita run untuk kode aslinya. Misalnya ini bekerja sebanyak 52 jam dengan pengeluarannya 900.000. Untuk kode originalnya dia tuh menghasilkan output gaji yang diterima John pada minggu ini itu 870.000. Maka John harus cari tambahan karena kan pengeluarannya lebih besar ya. Nah, untuk decision-nya itu atau decision mutannya kita misalkan dengan inputan yang sama 900.000 juga. Nah, di sini outputnya itu berbeda. Si John itu tetap bisa menabung, padahal kan harusnya enggak, tetapi hasilnya itu minus 30.000. Maka si decision mutan ini kita kill. Oke, kita data dulu di sini. Misalnya mutation 1 itu yang tadi decision mutan statusnya jadi kill gitu kan. Killnya 1. Lalu kita lanjut ke yang kedua, ke statement mutan. Statement mutan ini kita duplikat juga dari kode originalnya. Statement mutan ini kan kita, kalau dari pengertiannya tadi, statement mutan ini kita menghilangkan atau mengganti dengan statement lain. Di sini kita bedakan dulu supaya tidak bingung. Statement mutan. Lalu kita coba hilangkan yang gaji lembur, kita hilangkan. Di sini berarti juga kita hilangkan gaji lemburnya supaya tidak error saat di error. Ada lagi gaji lemburnya nggak ada. Kita coba statement, kita refresh. Nah, statement kita masukkan juga jamnya itu 52, pengeluarannya 900.000. Ini hasilnya seperti ini. Itu tadi langsung keluar karena kita udah tersimpan cacenya di browser ya. Di sini tuh hasilnya juga berbeda dengan program originalnya. Kan ini kerjaan bisa mencari tambahan. Gajinya itu 870.000. Sementara pada di sini tuh gajinya itu cuma 600 sekian gitu lah, 600.000 sekian. Maka si statement mutan ini kita kill juga.
kita masukkan dulu datanya. Untuk mutasi 2 kita misalkan itu statement mutan tadi kita kill, jumlah killnya itu kita ubah menjadi 2. Lalu yang terakhir si value mutan ini, value mutan kita duplikat juga dari kode aslinya. Kita gunakan dulu di sini. Value mutan itu kalau berdasar pengertiannya tadi, yaitu merubah value dari variabelnya gitu. Sini kita coba ubah yang misalnya gajinya jam kerjanya menjadi 20 dalam 1 minggu itu. Lalu untuk gaji per jamnya kita jadikan 1.500. Lalu kita save, terus kita run di browser. Bentar, ini ada yang salah dalam ini. Nah, kita masukkan karena jam kerjanya 52, lalu 900.000 juga. Sebenarnya sudah ada hasilnya, tapi kita coba hitung ulang. Nah, di sini tuh outputnya juga berbeda dengan program aslinya, yang dimana dia tuh menerima gaji sebanyak 870.000 dan dia harus mencari tambahan. Sementara untuk yang di value mutan ini dia tuh cuma menerima 102.000, tapi statusnya sama, dia juga harus mencari tambahan. Maka si value mutan ini kita kill, jumlah killnya itu menjadi 3. Nah, sini muncul skor mutasinya itu 100%. Skor mutasinya ini kita ambil dari rumus yang tadi. Ini mutan yang terbunuh atau kill mutannya itu dibagi jumlah total mutan. Sini rumusnya bisa terlihat di sini ya. Oke, kita lanjut. Begitu untuk mutation. Lalu selanjutnya ada debugging. Nah, apa sih debugging itu? Debugging itu adalah proses mengidentifikasi dan juga memperbaiki kesalahan yang terjadi pada produk perangkat lunak. Nah, jadi setiap kali perangkat lunak gagal, kita tuh harus memahami alasan dibalik kegagalan tersebut. Nah, setelah alasan yang diketahui itu, kita dapat mencoba membuat perubahan yang diperlukan dalam source code dan mencoba mencari solusinya. Jadi, kayak kita tuh misalnya menemukan bug, kita harus pahamin dulu tuh dibalik bugnya itu ada kesalahan apa, lalu kita mencoba otak-atik gitulah source code-nya untuk mencari solusinya. Nah, di sini ada gambarannya proses debugging. Ini tuh dimulai dari menerima laporan kegagalan baik dari tim atau dari kita sendiri ataupun dari user. Nah, selanjutnya kita coba lagi tuh bugnya beneran apa enggak kan. Kita replication of bug, kita coba dulu bugnya lagi. Ternyata jika benar, lalu kita mencoba pahamin bugnya. Lalu setelah kita pahamin bugnya, kita cari nih lokasi bugnya itu ada di baris keberapa, misalnya di baris ke 1200 atau 1500 gitu kan. Lalu setelah kita menemukan lokasi dari bugnya itu, kita benerin bugnya, kita fix the bug. Nah, setelah bugnya itu berhasil kita benerin, kita coba lagi, kita retesting lah programnya, kita run ulang, apakah masih ada bugnya atau enggak. Kalau misalnya masih ada bugnya, kita balik lagi ke replication of bug. Seperti itu kira-kira untuk proses debugging. Nah, selanjutnya mungkin muncul pertanyaan dari kita, apakah debugging itu sulit kan? Nah, debugging sendiri itu menurut banyak orang itu merupakan proses yang sulit karena melibatkan manusia. Nah, manusia itu kan tidak luput dari kesalahan ya, bisa aja dia saat debugging itu juga melakukan kesalahan, maka mungkin aja bugnya itu malah tambah banyak gitu. Nah, alasan lainnya yang dianggap sulit itu karena menghabiskan banyak waktu dan juga sumber daya. Ya bayangin aja kalau misalnya kita programnya udah gede terus barisnya itu sampai ribuan bahkan ratusan ribu gitu kan, kita harus mencari satu-satu gitu, harus mengidentifikasi bugnya ada di mana gitu kan. Lalu setiap kali seorang programmer mendebak sebuah program, yang dilakukan hanyalah menghilangkan bug yang dimasukkan saat menulis program. Nah, ini itu jelas membuang-buang waktu dan juga energi, terutama ketika ada tekanan pada anggaran dan juga pada skala waktu atau deadline-nya dekat gitu lah. Lalu yang terakhir itu karena pengembang atau programmer ini menjadi tidak nyaman setelah menerima permintaan dari debugging.
Ya kayak kita misalnya udah membuat program menurut kita tuh udah bagus, ternyata masih ada bug, kayak perasaan kita tuh tiba-tiba menjadi nggak enak gitu kan, kenapa sih masih ada bug. Itu menunjukkan mengapa debugging itu sulit. Nah, karena debugging itu sulit, maka muncullah beberapa strategi dalam debugging. Yang pertama itu ada brute force, lalu yang kedua ada induction strategi, lalu deduction strategi, lalu yang keempat ada backtracking strategi, lalu yang terakhir ada debugging by testing. Nah, untuk penjelasannya, untuk brute force sendiri ini adalah metode yang paling umum digunakan, tetapi paling tidak efisien. Nah, ini tuh biasanya digunakan ketika semua metode lain tidak tersedia atau gagal gitu metode lainnya. Nah, di sini itu debuggingnya dilakukan dengan cara mengambil dump memory ataupun penyimpanan lah gitu dari bahasanya. Nah, menganalisis informasi dari memori ini itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasikan penyebab kesalahan. Namun dengan menggunakan dump memory, untuk menemukan kesalahan memerlukan analisis jumlah besar informasi yang menyebabkan pemborosan waktu dan juga usaha. Bayangin aja kayak tadi, misalnya programnya udah besar gitu kan, terus kita harus mengambil dump memorinya, itu memerlukan banyak waktu lah, dan juga usaha yang lebih lah gitu. Lalu yang strategi selanjutnya itu ada induction strategi. Nah, di strategi ini disebut juga dengan disiplin untuk proses atau proses berpikir disiplin lah gitu, dimana kesalahan yang didapat dari bug itu kita keluarkan dari hal yang lebih khususnya ke dalam hal yang lebih umumnya gitu atau konkret gitu. Nah, strategi ini itu mengasumsikan bahwa setelah gejala kesalahan diidentifikasi dan hubungan di antara keduanya itu ditetapkan, maka kesalahan dapat dengan mudah dideteksi dengan hanya melihat gejala dan hubungannya. Jadi kalau misalnya kita menemukan bug tuh, kita identifikasikan dulu, lalu misalnya bugnya banyak nih, kita identifikasikan, lalu kita hubungkan lah di antara mereka itu ada hubungan atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada hubungannya, kita tuh bisa melihat dan kita bisa benerin bug tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya itu cara melakukan induction strategi. Nah, cara yang pertama itu dengan menemukan data yang relevan. Nah, kita tuh semua informasi tentang program ini dikumpulkan untuk mengidentifikasikan fungsi yang dijalankan dengan benar dan salah. Lalu yang selanjutnya itu mengorganisasikan data. Nah, data yang dikumpulkan itu diatur menurut kepentingannya. Data dapat terdiri dari kemungkinan gejala kesalahan, lokasinya dalam program, waktu terjadinya gejala selama pelaksanaan program, dan juga pengaruh gejala tersebut terhadap program. Lalu selanjutnya itu kita merancang hipotesis. Nah, hubungan antara gejala itu dipelajari dan hipotesisnya itu dibuat untuk memberikan petunjuk tentang kemungkinan penyebabnya dari kesalahan. Lalu yang terakhir itu kita membuktikan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu dilakukan dengan cara membandingkan data dalam hipotesis dengan data asli untuk memastikan bahwa hipotesis ini menjelaskan keberadaan petunjuk secara lengkap. Nah, jika hipotesisnya itu tidak dapat menjelaskan keberadaan petunjuk, maka hipotesis itu tidak lengkap atau mengandung banyak kesalahan di dalamnya, maka hipotesisnya itu tidak dapat dipakai gitulah. Lalu yang selanjutnya itu ada deduction strategi. Deduction strategi ini adalah seperti dalam strategi induksi, dia tuh mirip-mirip. Nah, itu juga didasarkan dengan beberapa asumsi gitu. Nah, caranya itu yang pertama kita dengan cara mengidentifikasikan kemungkinan penyebab atau hipotesisnya. Nah, kita menyusun semua kemungkinan penyebab dari kesalahan dengan menggunakan daftar dari kesalahan ini tuh diharapkan data yang tersedia itu dapat dengan mudah disusun dan dianalisis. Lalu yang selanjutnya itu kita menghilangkan kemungkinan penyebab dan juga dengan menggunakan data. Nah, dari daftar susunan yang telah kita susun tadi, diperiksa lagi tuh untuk mengenali penyebab kesalahan yang paling mungkin dan juga penyebab lainnya tuh yang tidak penting dihapus gitu loh. Lalu yang selanjutnya itu memperbaiki hipotesis. Nah, dengan cara menganalisis kemungkinan penyebab satu persatu dan mencari kontradiksi yang mengarah pada penghapusan penyebab yang tidak valid. Nah, hal ini tuh dapat menghasilkan hipotesis halus yang mengandung beberapa kemungkinan yang lebih spesifik. Lalu yang terakhir itu dengan cara pembuktian hipotesis. Ini sama seperti pada induction strategi. Hal ini tuh dilakukan dengan membandingkan data dalam hipotesis dengan data aslinya untuk memastikan bahwa hipotesis itu menjelaskan keberadaan petunjuk secara lengkap. Nah, jika hipotesisnya itu tidak dapat menjelaskan petunjuknya, maka hipotesis itu dianggap salah lah gitu. Nah, selanjutnya itu ada backtracking strategi.
Nah, backtracking strategi ini metode yang efektif digunakan untuk menemukan kesalahan dalam program kecil, tapi jika programnya besar itu dapat makan banyak waktu gitu lah. Nah, menurut strategi ini tuh ketika kesalahan telah terjadi atau bug ditemukan, maka seseorang itu perlu menelusuri program mundur satu langkah setiap kali mengevaluasi nilai variabel sampai penyebab kesalahannya ditemukan. Jadi misalnya kita tuh baca dari baris yang paling terakhir mundur satu persatu gitu sampai bugnya ini ditemukan di posisi baris keberapa gitu. Nah, strategi ini emang efektif kalau misalnya jumlah kodenya itu cuma misalnya 10 baris atau 20 baris. Nah, tapi kalau misalnya ribuan baris kan bayangin aja kita membutuhkan banyak waktu gitu kan. Nah, maka jumlah jalur mundur pun juga meningkat dan menjadi sangat besar. Kita membuang-buang waktu, membuang-buang biaya gitu lah nanti. Makanya backtracking strategi itu jika dalam skala besar tidak digunakan lah. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada debugging by testing. Nah, debugging by testing ini adalah metode yang dapat digunakan bersama dengan debugging induksi dan juga deduksi. Jadi dia tuh bisa dipakai barengan dengan yang induksi dan juga deduksi tadi. Nah, kasus uji itu ditambahkan dalam debugging testing ini yang berguna untuk membantu memperoleh informasi saat merancang dan membuktikan hipotesis pada metode induksi dan untuk menghilangkan penyebab yang tidak valid dan memperbaiki hipotesis pada metode deduksi. Kayak kalau misalnya bingung bisa dibaca pada slide sebelumnya tadi. Nah, yang terakhir itu kita dapat memperhatikan bahwa kasus uji yang digunakan dalam debugging ini berbeda dari kasus uji yang digunakan pada proses pengujian. Jadi beda lah gitu dengan pada saat testing benerannya nanti gitu. Nah, di sini kasus uji itu dirancang khusus untuk mengeksplorasi status program internal. Nah, mungkin itu dari materi debugging. Selanjutnya itu dari ada unit testing pada extreme programming yang akan dibawakan oleh teman kita Dava. Selanjutnya adalah unit testing pada extreme programming. Pendekatan test driven development atau TDD untuk pengembangan kode itu digunakan dalam metodologi XP atau extreme programming. Aspek kunci dari pendekatan TDD ini adalah bahwa seorang programmer itu harus menulis sebuah tes tingkat rendah atau unit testing sebelum menulis kode produksi atau production code. Menulis test driven unit ini adalah konsep penting dalam metodologi extreme programming. Dalam extreme programming, beberapa unit test itu dikodekan terlebih dahulu. Kemudian sistem yang sederhana dan sebagian itu diimplementasikan untuk lulus tes. Kemudian satu lagi unit test baru dibuat dan kode tambahan ditulis untuk lulus pada unit test yang baru. Tetapi tidak lebih sampai tes unit baru itu dibuat. Proses ini terus dilanjutkan sampai tidak ada yang tersisa untuk diuji. Kira-kira seperti ini bentuk dari unit test pada extreme programming. Di sini pertama ada tahap story. Tahap story ini kita seperti biasa mencari problema kayak apa nanti masalahnya gimana. Terus tahap kedua understand. Tahap 2 understand ini kita mulai tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah itu. Jadi sini di tahap understand ini kita bikin bisa bilang kayak requirement buat project kita. Lalu setelah sudah jadi requirement seperti apa, kita bikin satu buah unit test yang sesuai dengan requirement yang ada. Setelah kita jadi unit test itu, kita bikin kodenya. Kode untuk menyelesaikan problem yang ada sesuai dengan requirement yang ada. Nanti kodenya ini bakal dieksekut pada tes yang sudah kita buat. Jika hasilnya itu salah, nanti kodenya itu kita akan debug atau kita rework lagi sampai kode yang kita bikin ini lulus semuanya pada tes yang sudah kita buat. Jika sudah lulus, kita cek lagi nih apakah story-nya selesai apa belum, atau problem udah kelar apa belum. Jika problem masih belum kelar, kita bikin lagi unit tes baru dan kita ulangi langkah seperti ini seterusnya. Kalau jika sudah kelar, nanti kita berlanjut ke problem selanjutnya. Nanti kita bikin lagi requirement seperti apa, gini-gini dan seterusnya. Selanjutnya ada 3 aturan dalam test driver development atau TDD. Yang pertama itu ada create precise test. Developer itu perlu membuat unit test yang tepat untuk memverifikasi fungsionalitas fitur tertentu. Mereka itu harus memastikan bahwa tes terkompilasi sehingga dapat dieksekusi. Dalam kebanyakan kasus, tes ini pasti gagal
Ini adalah kegagalan yang bermakna karena pengembang itu menciptakan tes berdasarkan asumsi mereka tentang bagaimana fitur akan berperilaku. Terus yang kedua ada correcting the code. Setelah tes gagal, si developer ini perlu membuat perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki kode sehingga dapat berjalan dengan sukses ketika dieksekusi kembali. Lalu yang terakhir ada refactor the code. Setelah tes berhasil berjalan, kita periksa lagi nih ada redundansi atau kemungkinan optimalisasi dari kode itu bisa ditingkatkan atau tidak secara keseluruhan. Pastikan bahwa refactoring tidak mempengaruhi perilaku eksternal program. Jadi bisa dibilang refactor the code ini kayak kodenya udah bener nih, terus kita pikirin ada nggak yang bisa kita improve dari kode ini tanpa harus mengubah perilaku eksternal program. Lalu selanjutnya ada namanya JUnit. JUnit ini merupakan sebuah framework unit testing untuk bahasa pemrograman Java yang dibuat oleh Ken Beck dan Eric Gama. Contoh lain dari framework unit testing lainnya itu seperti ada PHP unit untuk bahasa PHP, NUnit itu untuk bahasa C#, dan PUnit untuk bahasa Python dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ada praktek menggunakan JUnit 5 ya. Adapun tools yang kita gunakan di sini adalah IntelliJ IDEA Community Edition. Terus ada bahasa pemrograman Java, kita pakai JDK 15, terus ada Gradle 66 sama JUnit 5. Untuk tools-toolsnya kalian dapat download, misalnya IntelliJ ini kita dapat download di jetbrain.com. Kita bisa download yang versi Community Edition, ini bukan versi gratis. Kalian juga kalau mau bisa install yang versi berbayar. Sebenarnya di IntelliJ ini sebenarnya udah ada Gradle juga ya. Di sini udah termasuk Gradle dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalau mau menginstal Gradle secara manual, bisa juga download di gradle.org. Di sini ada petunjuk installation-nya. Bisa pakai install manual secara pakai zip, nanti kita set environment variable gimana. Lalu selanjutnya sini ada contoh unit test manual. Kita bikin project baru ya. Di sini kalau udah tampilan dari IntelliJ, kita bikin new project, terus kita pilih build-nya itu Gradle. Terus di sini bisa pilih juga version JDK-nya apa. Ini pakai 15 kita. Oke, kita next. Sini kita tulis practice. Latihan. Finish. Nah, kita tunggu aja. Lalu untuk menyiapkan JUnit-nya dalam Gradle itu sebenarnya dalam IntelliJ itu sudah diimplementasikan testing pada project ini. Kalau kita ngesetnya ngebuildnya pakai Gradle, sudah disiapkan. Namun kalau misalkan belum, kalian bisa buka JUnit 5 bagaimana cara memakainya. Kalau di sini ada getting started. Misalkan di sini kita pakai Gradle. Di sini Gradle kita harus masukkan implementasi pakai JUnit platform, kita tambahkan, terus lalu kita tambahkan dependensinya, yaitu ini dependensinya. Mungkin kalau kita pakai Maven juga, Maven di sini ada konfigurasinya sendiri, tinggal diikutin aja. Kalau tergantung kalian mau pakai apa. Oke, di sini udah. Nah, di sini udah disiapin, otomatis sudah dibikin dan masukin dependensinya apa, sama kayak tadi tuh memakai JUnit platform gitu. Tesnya apa? Langsung kita masuk ke sini. Kita akan membuat kelas dengan nama planet class, terus kita tambahkan method move yang menerima satu inputan parameter bertipe integer, terus kita menggunakan nilai bertipe integer ini, terus inputannya itu nanti dikali 2. Kita coba. Method namanya tadi move ya. Dan terima inputannya 1 parameternya, terus dia nge-return nilai yang sudah dikali 2 inputan.
sudah. Terus kita akan membuat kelas baru bernama planet class test. Nah, nanti di planet class ini kita bikin instance object dengan nama Mars, lalu kita akan mencoba melakukan testing manual pada method move ini dengan memanggil pada objek Mars itu. Nanti kita masukkan value pada parameter method move itu dengan representasi variable x, lalu kita bikin variable y itu bertipe integer sebagai value ekspektasi dari output kita. Terus 6, kita panggil method move dan masukkan variable x pada parameter. Terus lalu kita taruh nilai return dari method move pada variable z. Terakhir kita bandingkan variabel y dan z apakah method move itu lolos atau tidak jika z dan y memiliki nilai sama, dan fail jika z dan y tidak sama. Kita bikin kelas baru, kelas test. Ini kita bikin objek instance baru, planet class. Terus kita bikin variabel x itu buat inputan nanti ke variabel parameter dari method itu move. Kita masukkan misalkan 10 ya. Terus variabel y ini kita, kalau tadi kan di sebelumnya udah tentuin kayak test case gitu, kita naruh nilai ekspektasinya itu berapa, ekspektasi nilai yang bakal keluar dari method tersebut. Misalnya kita kan 10 kali 2 itu ekspektasinya berarti 20 ya, harusnya 20 tuh ngeluarin return nilai ya. Terus kita bikin integer z. Sini kita panggil method move-nya, kita masukkan variabel x, lalu selanjutnya kita bandingkan if y sama dengan z. Lolos test. If udah lolos tes. Jadi sini kita akan membandingkan nilai ekspektasi kita dengan nilai aktualnya berapa yang di return oleh method move ini. Mungkin kita coba jalanin ntar. Ini lupa dikasih method lain. Coba jalanin. Ternyata hasilnya adalah lolos tes, yang berarti method move ini sudah lolos tes karena dia inputannya kali 2 dan ekspektasi sesuai dengan ekspektasi yaitu 20, 10 kali 2 20. Nah, dengan menggunakan JUnit, selanjutnya menggunakan JUnit. Pertama, sebenarnya yang tadi itu merupakan cara manual kalau kita tidak memakai framework seperti JUnit. Di sini kita akan mencoba memakai JUnit untuk melakukan tes seperti ini, namun dengan langkah yang lebih singkat. Yang pertama itu kita bikin kelas baru, kelas pada folder test dengan nama planet test class test. Nanti kita import library dari JUnitnya itu yang dibutuhkan. Lalu ntar kita bikin metode dengan nama test move. Terus kita tambahkan anotasinya sebelum metode. Terus kita instant objek dari planet class. Lalu selanjutnya kita panggil method static yang ada pada JUnit yaitu asset equal untuk membandingkan nilai ekspektasi sama aktual itu berapa. Nah, nanti kita coba aja, kita lihat. Kita bikin kelas baru di folder test di sini. Kalau di Intel sudah dibuatkan folder test di sini. Langsung kita bikin kelasnya planet class test. Ini kita import library yang dibutuhkan di sini, copy aja. Ini kita bikin metode untuk mengetes planet class ini.
sebelum membuat metode kita bikin annotation test yang menandakan bahwa ini adalah sebuah unit testing. Terus kita bikin metodenya, void, namanya itu test move, test method. Nah di sini kita pakai kita bikin instan dari objeknya dari planet tersebut, planet class, kita bikin Mars. Ini planet class. Nah nanti dari metode Mars ini kita lakukan perbandingan itu pakai namanya assertion. Kalau di JUnit itu, kalau kita buka dokumen dari JUnit, dia itu berada di kelas yang namanya assertion, dan semua metodenya itu dia static, yang artinya static. Kita coba ya, kita panggil assertion assert. Oh, nggak ada. Kok nggak ada sih? Stop assertion, Java. Oh ini lupa, ini static ya, kan metode tadi static semua, lupa. Import static, kita bikin assert equal. Assert equal ini kita masukkan parameter yang pertama itu ada nilai aktual atau nilai ekspektasi dari outputnya kita berapa, kita taruh 20, lalu kita taruh nilai aktualnya berapa, kita panggil metode Mars 10. Kita coba jalankan. Ternyata tesnya pas atau lulus. Lalu selanjutnya JUnit lifecycle. Secara default lifecycle dari objek test ini adalah independen atau per method. Artinya objek unit test ini akan selalu dibuat baru per method unit test. Oleh karena itu kita tidak bisa bergantung pada metode tes lain. Cara pembuatan objek test di JUnit ini ditentukan oleh annotation test instance, di mana defaultnya adalah lifecycle per method. Artinya tiap method akan dibuat sebuah instance atau objek baru. Nah, kita sebenarnya bisa mengubahnya menjadi lifecycle-nya jadi per kelas jika mau. Dengan demikian, instance atau objek testnya itu hanya dibuat sekali per kelas, dan metode tes akan menggunakan objek tes yang sama. Hal ini kita bisa manfaatkan ketika membuat tes yang bergantung dengan tes lain. Jadi misalkan kita bakal membuktikan lifecycle dari JUnit ya. Aslinya kan kalau JUnit kan tadi dibilang dibikin metodenya itu dibikin objeknya itu per metode. Nah, sini coba kita akan coba membuktikannya.
Misalkan di sini kita bikin variable counter. Nah, kita coba bikin tes baru. Tes. Namanya nama tesnya 1. Terus di sini kita coba tambahkan counter itu di increment. Kita print counternya. Terus kita lakukan terus sampai ada 3. Coba kita jalanin. Nah, ternyata dari metode-metode ini setelah dijalankan hasilnya itu tetap 1, nggak nambah. Karena kan kita increment. Nah, itu membuktikan bahwa si metode ini life cycle-nya per metode atau objeknya dibikin per metode. Jadi bisa melakukan hal tersebut, kita bisa aja menambahkan life cycle kita ubah per kelas dan menambahkan di atas itu test instant, terus bikin test instant life cycle per kelas, test kalau begini dia jadi bisa life cycle jadi per kelas. Kita coba jalankan. Nah, dia bakal melakukan increment 1, 2, 3. Jadi objeknya itu tidak dibuat lagi per method, tapi objeknya itu dibuat di kelas, nanti bakal dipakai di metode-metode ini. Lalu selanjutnya ada sebelum dan sesudah tes, before after. Kadang kita ingin menjalankan kode yang sama sebelum dan setelah eksekusi unit test. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan secara manual di function .test-nya, namun hal ini akan membuat kode duplikat yang banyak sekali. Nah, JINT itu memiliki annotation namanya before each dan after each, di mana si before each ini digunakan untuk menandai function yang akan dieksekusi sebelum unit test dijalankan. Sedangkan after each itu digunakan untuk menandai function yang akan dieksekusi setelah unit test itu dijalankan. Ingat bahwa ini akan selalu dieksekusi setiap kali untuk function test, bukan sekali untuk kelas test saja. Nah, untuk melakukan before itu sekali aja dan after itu sekali aja, kita pakai yang namanya itu annotation before all dan after all. Namun before all dan after all ini dia merupakan sebuah static function. Nah, kita coba aja sini bikin. Bahkan sini kita bikin before each. Kalau di Jupyter dia bakal import otomatis ya, disebutnya before each ya. Terus ini kita bikin metodenya setup each. Harusnya bikin setiap tes. Terus kita coba harusnya ini ngeprint tes. Terus kita coba before all. Dia tuh tipenya tadi static kan, kita taruh static void setup
harusnya ngeprint di awal. Tarik juga. Berjalankan. Sebentar. Ini misalkan kita bikin apa namanya, beberapa metode tes lah buat ngebuktiin bahwa dia bakal jalanin sebelum dan sesudah tes. Satunya nih tes yang pertama. So, tes 1 buat tesnya juga. Nah, before after ini bakal menjalankan apa metode before after ini akan jalan sebelum dan sesudah tiap dari tesnya itu. Kalau yang before all sama after all itu hanya jalan pada di awal sama di akhir dari proses tesnya itu. Di sini harusnya ngeprint di awal, dia bakal ngeprint, terus sama di akhirnya harusnya ngeprint di akhir. Lalu untuk tiap metodenya nanti si before it sama after it ini bakal terus ngeprint sebelum dan sesudahnya. Tetapi yang before all itu hanya pada di awal sama di akhir saja. Kan gitu aja sih. Lalu selanjutnya ada assertion. Nanti kita bakal coba metode-metode assertion yang lain. Misalkan kita tadi kan sudah kita coba satu jenis assertion yaitu assert equal. Nanti kita bakal coba metode assert yang lain. Misalkan sini saya sudah kita bikin kelas baru yang bakal dibuat diuji, kelas user. Ini saya sudah bikin kelas user. Kita tinggal siap kita pakai buat tes sama user manager. Nah, kelas user sama user manager ini merupakan kelas pojok kelas atau plain objek Java. Dia itu bakal menyimpan data user di dalam user manager ini dalam map. Mana kita coba aja kita tes. Coba kita tes bikin kelas baru tesnya. Kita ngetes user manager. Bakal ngetes kelas ini. Kita panggil dulu metode. Bahkan kita ingin mencoba mengetes metode add user. Add user ini harusnya menambahkan user ke dalam map ini. Kita coba apakah dia akan menambahkan atau tidak. Harusnya menambahkan. Nah, di sini kita pakai coba mengimplementasikan juga before. Kalau kita nggak pakai before kan jadi kita bikinnya misalkan nih test class, kita bakal bikin instannya ini setiap kelas terus menerus. Jadi kalau kita mau pakai instan dari kelas ini, kita harus bikin terus setiap metodenya. Untuk mencegah hal itu terjadi, kita memakai before. Ini kita coba bikin before. Bikin before setiap each ya, kita harus bikin instannya itu. Kita bikin
setup each. Nah, nanti di sini kita meng-extend dari kelas yang pertama kita bakal tes method dari ini. Juga saya mau mengenalin annotation lain, ada nama annotation display ini. Nanti kalau ketika di run itu dia bakal ngeluarin kalau ini kan nama kelas saya, nanti kalau display name itu bakal ngeluarin nama dari yang mau kita tunjukin apa. Nah, sini kita namanya tunjukin seharusnya menambahkan user. Get user test. Kita coba panggil metode user manager get user. Kita coba bikin pas nama misalnya Dava, second nama Aditya, terus nomornya itu 123456789. Kita coba apakah dia menambahkan atau tidak pakai method namanya assert false. Assert false ini bakal ekspektasi kita misalkan apa namanya, kalau jika misalkan nilai dari itunya false, maka dia lolos unit test. Kalau dia tidak false atau selain itu bakal nggak lolos tes. Assert false misalkan user manager get all user terus is empty. Ini kita bakal mengecek dari kita panggil get all user ya. Get all user ini get all user, metode get all user kita panggil apakah terus kita cek apakah si ini datanya itu kesimpan atau tidak di map dengan metode SMT. Kalau dia kosong berarti nilai returnnya true. Kalau jika false maka jika tidak kosong maka returnnya false. Maka itu kita pakai assert false itu. Yang berarti tandanya dia lolos tes nih. Terus selanjutnya kita melakukan pengetesan ukuran dari datanya. Kan harusnya kan nambah 1 ya. Kita coba sampai ekspektasi nambah 1 harusnya kan. Kita coba panggil user manager get all user, kita cari size nya berapa. Oh, ternyata salah. Mungkin ada yang salah. Yang salah ada ini nih. Apa nomornya kan harus digitnya 10 ya harusnya. 081 1234 56 78 9. Nah, bener. Berarti dia sudah tes bahwa dia bakal nambah user, terus dicek nambah user apa enggak di datanya kosong apa enggak. Ternyata enggak kosong, terus ngecek user harus nambah 1 dong, ternyata benar. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengetes. Disini kan ada exception ya, misalkan nomor teleponnya itu apa, di sini bakal ngecek flash name. Di sini bakal ngecek si user itu udah input value namanya atau belum. Nanti kita bisa cek di sini pakai metode assert juga, namanya assert row. Harusnya mengeluarkan error void error ini kita panggil bisa manager juga assert row
metode assertor. Terus kita panggil assertionnya apa, assertion error apa, terus kita bikin lambda expression. Nyatanya gimana? Misalkan user manager, user pas nama kan misalnya kita nggak isi nol, nama kita bikin tadi. Coba jalani, ternyata hasilnya lolos semua. Ini kenapa nggak keluar ininya? Sebenarnya harus disetting dulu sih biar keluar display name, karena di IntelliJ itu otomatisnya ke Gradle. Kita ubah ke IntelliJ baru kelihatan sih. Nah, display name kayak yang di sini. Seharusnya menambahkan user biar nggak bingung aja sebenarnya. Terus selanjutnya ada assumption. Nah, penggunaan assumption ini mirip seperti assertion. Jika nilainya tidak sama, maka fungsi assumption ini bakal nge-throw exception, yaitu test about exception, sehingga secara otomatis akan membatalkan unit tes yang sedang berjalan. Nah, kita perlu mengimport library ini. Jadi kalau misalkan kondisi itu tidak terpenuhi, tesnya itu bahkan diberhentikan atau tidak dijalankan. Panggil dulu. Terus kita coba bikin assumption. Tes kita coba seharusnya kita bikin tesnya display name seharusnya jalan jika user environment itu sama dengan profil, assumption. Terus kita bikin assume true. Bentar, maaf, ini harus static juga kan, dia static kayak assertion juga. Kita bikin for static assumption, assume true. Oke, bakal cek assume nilai true apa tidak. Misalkan environment itu dev sama dengan is equal equals ke sistem get environmentnya itu sama dengan profile buat tes. Nah, ternyata di sini ada satu tes yang di-ignore atau tesnya itu berhenti, dia ngeluarin assertion test about exception. Nah, jadi misalkan kalau kita misalkan di bawah sini kita tulis pengujian yang lain kayak assertion apa nanti dia yang ini nggak bakal dijalanin karena si user ini tidak menjalankan environment-nya itu pada profile. Nah, untuk coba bikin true-nya kita coba bikin environment menjadi profile sama dengan
menggunakan dev. Nah, kalau dia environment-nya benar, profile environment dev, maka tesnya bakal dijalanin. Lalu selanjutnya ada conditional test. Sebenarnya itu kita bisa menggunakan assumption untuk menjalankan unit test berdasarkan kondisi tertentu. Namun JUnit itu menyediakan fitur yang lebih mudah dengan melakukan pengecekan beberapa kondisi seperti kondisi sistem operasi yang kita pakai itu apa, versi Java itu apa, serta sistem property itu apa yang kita pakai. Ini lebih mudah dibandingkan menggunakan assumption. Untuk kondisi sistem operasi kita bisa menggunakan annotation enable on OS. Itu digunakan untuk penanda bahwa unit test boleh berjalan di sistem operasi yang ditentukan. Untuk kondisi versi Java kita bisa menggunakan annotation enable on JRE. Itu digunakan sebagai penanda bahwa unit test boleh berjalan pada Java versi tertentu. Setelah kita coba ya langsung. Sini kita bikin tes. Baru kita bikin misalkan yang enable on OS. Jadi tesnya itu boleh jalan pada OS apa? Coba masukkan OS-nya Windows. OS karena bisa juga jalan di Windows atau mungkin bisa pakai yang jalan pada JDK tertentu. Coba misalkan enable on JDK. Misalkan kita coba di API-nya Java 15, kita pakai 15 ya. Ini jalan dan dia tesnya bakal bisa berhasil jalan. Kan nanti kalau misalkan selain dari ini dia bakal ngeluarin error, atau bukan error sih, lebih tepatnya kayak tadi dikasih warning tesnya nggak dijalanin. Lalu selanjutnya ada tes berulang atau repeat test. Jadi itu juga mendukung kita untuk melakukan tes secara berulang sesuai dengan jumlah yang kita tentukan. Kita menggunakan annotation repeat test pada metode unit test yang kita inginkan untuk berulang. Sebelum melakukan itu kita harus mengimport melakukan tes berulang. Tes kita taruh value yang kita mau ulang berapa kali, value-nya berapa kali, misalkan 5 kali. Terus kita bikin name, buat kasih nama aja sih, menambahkan oper juga sih, nggak apa-apa, gini aja juga nggak apa-apa. Kita coba klik tes berulang. Kita coba nambahin user sebanyak 5 kali ya. Kita bisa nambahin user sebanyak 5 kali. Gue jalanin. Nah ternyata bisa. Ini tes berulang sini nih. Tes berulang, nanti dia bakal ngeluarin seperti ini. Pada perulangan pertama berhasil, perulangan kedua berhasil, dan seterusnya. Lalu ada tes dengan parameter. Kita bisa memasukkan parameter dalam tes menggunakan fitur JUnit, yaitu namanya annotation parameterized test.
Jadi kita bisa mengganti tes ini menjadi parameter tes. Untuk menggunakannya kita harus menambahkan dependensi baru pada Gradle-nya, yaitu Gnit Jupyter Params. Lalu kita bisa menggunakan dengan mengimport ini. Jadi kita tambahkan dependensi baru pada Gradle-nya sebelum ini kita copy. Ini kita ganti dengan kita panggil dependensinya di ini. Refresh Gradle, nanti dia bakal mendownload package yang diperlukan. Nah, kita coba ya, kita panggil import ini. Test sudah bisa, kita coba kita ganti. Jadi kita nggak pakai tes lagi, tapi pakai parameter tes buat pakai tes berparameter. Lalu sebelum itu sebenarnya di parameter tes ini kita bisa naruh sumber parameternya, itu bisa ada value source, itu sumbernya itu berupa number, char, boolean, dan string. Terus ada enum, itu berupa sumber berupa enum. Terus method source itu berupa sumber berupa static method, dan seterusnya. Sini kita coba pakai value source. Kita masukkan string. Kita masukkan string ya, kita kan nomor telepon ya, string. Terus masukkan nomor telepon 0818 1234 gua masukin 2 parameter dulu ya. Tes berparameter. Nanti cara makainya itu kita tinggal panggil user manager, add user, terus kita isi namanya Java. Nah, nomor telepon itu kita isi dengan dengan ini parameter sudah kita sediakan. Jadi lupa dikasih nama string phone number. Nah, sudah kita sediakan string phone number ya. Terus ini number, nanti dia bakal pakai value source. Terus langsung ini oke. Oh, ini nggak masuk 10 digit, ada error lupa, 10 digit. Nah, pada kelasnya itu kalau nggak 10 digit itu salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah berhasil. Tasa bakal lolos semua dengan parameternya ini yang tadi kita masukin 08 sekian dan 08 sekian. Lalu selanjutnya ada method test. Saat kita membuat unit test, ada baiknya ukuran test kelas itu tidak terlalu besar karena akan sulit dibuatin dan dimengerti. Jika test kelas itu sudah semakin besar, ada baiknya kita pecah menjadi beberapa test kelas. Lalu kita grouping sesuai dengan jenis method test ya. Nah, JUnit itu mendukung pembuatan kelas tes di dalam kelas tes. Jadi kita bisa memecah sebuah kelas tes tanpa harus membuat kelas di file yang berbeda. Jadi kita bisa cukup menggunakan inner class saja. Untuk memberitahu bahwa inner class tersebut adalah test class, kita bisa menggunakan annotation.nested.
nanti bakal seperti ini sih. Dan kita bakal coba kita bikin kelas baru di dalam kelas apa ini, instrument test. Kita coba bikin, pertama bikin nested dulu, nested, terus kita bikin kelas apa ya, kelas repeat test ya, kelas nah di dalam kelas ini bakal ada satu metode tes ini tes berubah. Oke, kita coba jalanin langsung. Ada error apa bentar. Repeat test. Bentar. Value. Jalan langsung. Ini kurang ini ya, lupa. Kurang. Kurang perawan ntar. Kurang perawan ini. Coba kalau kita pakai ini aja nih. Oh, lupa dipanggil nih kelas kali. Kakak hapus. Panggil aku depan ada. Ini nggak manggil. Nggak panggil lah, mungkin error sih. Nggak usah panggil sih, tinggal kita pakai aja. Tinggal kita lanjutin aja nih. Kita coba jalanin. Kita udah berhasil. Di sini ada kelas baru namanya repeat test. Dengan metode ada satu nih, add user test. Nah, selalu selanjutnya udah. Untuk praktek kira-kira seperti itu saja sampai nested test. Sebenarnya kalian dapat belajar sendiri dalam dokumentasi ini, ada banyak sebenarnya segala macam, bahasa ada tes interface segala macam.
Oke, kita lanjutin saja. Tools for unit testing. Ini merupakan contoh-contoh dari tools pada unit testing. Pertama ada code auditor. Tool ini digunakan untuk memeriksa kualitas perangkat lunak untuk memastikan bahwa ia memenuhi beberapa standar coding minimum. Contohnya itu ada code audit. Kemudian kedua ada bound checker. Tool ini dapat memeriksa untuk kesalahan menulis ke area instruksi memori atau ke lokasi memori lain di luar penyimpanan data aplikasi. Itu contohnya ada Gkiz, Eclipse sama Glowcode. Lalu ada dokumenter. Ini tool ini untuk membaca kode sumber dan secara otomatis menghasilkan deskripsi dan diagram tree atau model data dari source code. Contohnya itu ada Tetra, Maclean, dan Slack. Terus selanjutnya ada interactive debugger. Tool ini membantu pengembang perangkat lunak dalam mengimplementasikan berbagai teknik debugging. Contohnya itu ada breakpoint sama omniscient debugger. Lalu selanjutnya ada in-circuit emulator. Tool ini menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi antara debugger host dan microprocessor target. Itu memungkinkan pengembang untuk melakukan debugging tingkat sumber. Dan selanjutnya ada memory leak detector. Tool ini untuk menguji alokasi memori ke aplikasi itu yang meminta memori dan gagal mengalokasikan memorinya. Contohnya itu ada Gkiz, Eclipse sama Glowcode. Dan selanjutnya ada software inspection support. Tool ini dapat membantu menjadwalkan inspeksi kelompok. Lalu selanjutnya ada test coverage analyzer. Tool ini untuk mengukur cakupan tes internal, sering diungkapkan dalam hal struktur kontrol objek dan melaporkan metrik cakupan. Contohnya itu ada Corbetura sama Pod Cover. Terus ada selanjutnya ada coverage.py. Lalu selanjutnya ada test data generator. Tool ini itu membantu programmer dalam memilih data uji yang menyebabkan program berperilaku dengan cara yang diinginkan. Contohnya itu ada deathproof, lalu ada IMS data generator dan double. Lalu selanjutnya ada test harness. Kelas alat ini mendukung eksekusi test unit dinamis. Contohnya ada JUnit sama NUnit. Lalu ada performance monitor. Karakteristik waktu komponen perangkat lunak dipantau dan dievaluasi oleh tool ini. Contohnya itu ada Instinct, AppDynamic sama Fog-like. Lalu ada network analyzer. Tool ini untuk memantau traffic dan problem yang ada. Contoh SolarWinds dan network performance monitor. Lalu ada simulator dan emulator. Tool ini digunakan untuk mereplace software dan hardware sebenarnya yang tidak tersedia. Kedua jenis alat ini digunakan untuk training dan ekonomis. Contohnya ada Android Virtual Device. Lalu yang terakhir ada version control. Version control ini menyediakan fungsionalitas untuk menyimpan urutan revisi perangkat lunak dan file informasi terkait dengan pengembangan. Contohnya ada Git, Mercurial, Beanstalk, sama GitHub. Ya, sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.